bulan lalu, Papa ikut rombongan pecinta alam naik ke Gunung Semeru. Pemandangan sangat indah, namun Papa kok takut jatuh? Aku juga loh, Pa, takut ketinggian, seperti mau jatuh. Padahal posisi saat berdiri sudah aman. Tapi ngomong-ngomong, posisi aman buat jiwa itu di mana ya, Pa? Berada dalam kasih-Nya merupakan satu-satunya tempat aman bagi jiwa. Berarti kita harus berada dalam ajaran Yesus. Sebuah ajaran yang mau melibatkan manusia untuk melakukan kewajiban sebagai anaknya. Jadi, sebagaimana kewajiban lainnya, maka kita diminta untuk semaksimal mungkin memberi pertolongan bagi mereka yang memerlukan, dengan cara memberikan apa yang kita miliki atau apa saja yang dapat kita lakukan buat sesama kita. Kristus memang segalanya. Dia bukan hanya menghibur kita dengan kasih-Nya, namun memberikan segala kelimpahan untuk kita melakukan kebaikan. Segera kita sambut firman-Nya. Hai anak-anakku sekalian, pada hari ini kita sekali lagi akan mendengarkan firman Tuhan ya. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan, tolonglah kami pada hari ini akan mendengarkan renungan. Biarlah terang-Mu menyinari kami, sehingga firman-Mu masuk ke dalam hati kami. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pada hari ini renungan kita mengambil satu tema, anak-anak terang, dari Lukas pasal 16 ayat 9 hingga ayat yang ke-13. Anak-anakku, kita sudah mendengar ya sebagian kisah tentang bendahara yang tidak jujur pada hari yang lain yang sebelumnya ya. Bendahara yang tidak jujur ini dikatakan dia sebelumnya akan dipecat ya, karena ketidakjujurannya. Wajar tidak? Ya wajar kalau orang salah akan mendapatkan hukuman, dipecat. Dan bendahara ini karena dia tidak jujur maka dia akan dipecat. Tetapi di cerita ini malah kok aneh ya. Seorang bendahara yang tidak jujur malah mendapatkan pujian dari Tuhan. Kok bisa? Nah, apakah itu berarti Tuhan Yesus setuju ya dengan perbuatan curang yang dilakukan oleh bendahara yang tidak jujur ini? Jangan salah paham dulu ya. Karena pesan cerita ini bukan supaya kita meniru kecurangan dari sang bendahara tersebut. Pesan dari cerita ini adalah bahwa kita sebagai orang Kristen harus lebih cerdik dari orang-orang dunia ini. Mengapa? Karena orang-orang di dunia ini mereka ada yang cerdik, tetapi ada yang jahat. Jahat di dalam kecerdikannya. Tetapi Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang jahat. Kita harus menjadi orang yang cerdik tanpa harus berbuat jahat. Ya. Nah, bendahara ini dikisahkan dia melihat masa depannya itu akan suram karena akan dipecat oleh majikannya. Karena itu dia berusaha menanamkan kebaikan kepada orang-orang yang menjadi pelanggannya selama ini. Ya tentu saja karena mereka punya usaha, tentu saja tuannya itu punya pelanggan. Dan dia banyak bertemu dengan pelanggan-pelanggan dari tuannya. Dan dia menaburkan satu perbuatan baik untuk menolong mereka memberikan diskon atau harga yang murah, harga yang spesial ya kepada pelanggan-pelanggan ini supaya pelanggan ini senang. Sehingga nanti ketika dia keluar,
dari perusahaan tempat bekerja tuannya itu, maka dia akan ditolong oleh para pelanggan-pelanggan tersebut, ya. Jadi orang-orang yang berhutang, ya, yang dibantu si bendahara tersebut itu tentunya nanti akan membalas budi dan membantunya pula kalau dia sedang di dalam kesusahan. Nah, itulah inti dari cerita kita pada hari ini, anak-anak, ya. Jadi anak-anak Tuhan itu harus belajar seperti bendahara yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia dipuji karena kecerdikannya, ya. Kita pun harus cerdik seperti ular, namun tetap tulus seperti merpati, ya. Jangan sampai kita terlalu tulus sehingga kita tidak melihat ada bahaya-bahaya, ada tantangan-tantangan yang kita hadapi, dan kita tidak bisa melewati tantangan atau bahaya-bahaya itu karena kita terlalu tulus sehingga kita kurang cerdik. Contohnya di dalam kita melayani Tuhan. Contohnya dalam kita memberitakan Injil, ya. Kita perlu ada satu kecerdikan. Misalnya pada waktu kita ingin orang lain percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak langsung kita memaksa mereka untuk menerima Injil yang kita sampaikan, ya kan? Kita harus menjalin persahabatan dulu dengan orang itu, ya. Dengan orang yang baru kita kenal misalnya, kita menjalin persahabatan dengan dia, ya, dengan kita berbuat baik kepada dia, ya. Misalnya menolong kesulitannya, ya. Memberikan saran-saran yang baik, ya. Dan banyak hal-hal lain yang bisa kita bantu sehingga ketika saatnya orang itu tergerak untuk mendengarkan Injil karena perbuatan baik kita, maka Injil Tuhan Yesus itu dapat lebih mudah untuk mereka terima. Kita mengobrol, kita berkunjung ke rumah kawan kita membantunya dalam kesulitan membuat PR, ya. Bukan berarti kita membantu dia semuanya pekerjaan PR-PR itu kita selesaikan, tidak. Tetapi menolong dia, mengajar dia untuk bisa membuat PR-PR yang dapat diselesaikannya dengan baik, ya. Nah, itulah contoh-contoh bagaimana kita menjadi orang yang cerdik. Kecerdikan ini harus kita miliki. Namun, anak-anakku, kita juga dapat belajar dari cerita tentang bendahara yang tidak jujur ini bahwa uang itu bukanlah segala-galanya. Ya, anak-anak, ternyata uang bukan yang terpenting. Uang bukan tujuan hidup kita saat bekerja nanti. Seperti bendahara itu. Mungkin karena dia serakah, mengambil uang tuannya atau melakukan kesalahan lain, maka dia dipecat. Nah, itu menunjukkan pikirannya sudah dikuasai oleh uang. Padahal di dalam hidup kita uang bukanlah segala-galanya. Jangan, ya, karena demi uang maka kita menjadi kehilangan kepercayaan dari orang lain, ya. Ketika engkau berurusan dengan orang lain, dengan orang tuamu, misalnya kamu disuruh ke pasar, ya, diberikan uang 50.000 dan kamu membelanjakannya 30.000, maka kamu kembalikan uang itu 20.000 kepada orang tuamu yang sudah menyuruhmu sehingga kamu mendapatkan kepercayaan dengan kejujuran yang kamu lakukan, ya. Kalau kita sudah kehilangan kepercayaan dari orang lain, maka kita sulit sekali untuk bisa diterima oleh orang itu. Oleh orang tua kita, atau mungkin oleh guru kita, atau mungkin oleh tetangga kita yang lain. Seperti banyak orang dewasa saat ini, ya, kita tahu mereka ditangkap oleh karena kasus korupsi, ya. Mereka mengambil uang yang bukan merupakan haknya.
Karena ternyata hati mereka sudah dikuasai oleh uang, ya. Mereka dipenjara akhirnya karena mereka korupsi dan mereka ingin kaya dengan cara-cara yang cepat, yang instan dan tidak jujur. Nah, Bapak berharap kalian boleh belajar dari kisah bendahara yang tidak jujur ini supaya kalian juga belajar bagaimana hidup yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang sudah memberikan kepada kami cerita yang bermanfaat untuk kami pegang. Bagaimana kami menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain, orang yang jujur, dan orang yang cerdik. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku, dapat disimpulkan bahwa harta benda dunia ini adalah mamon yang salah. Artinya apa, Pak? Seringkali harta benda itu diperoleh dengan cara yang tidak jujur atau menipu. Oh iya, karena cari uang memang sangat sulit ya, Pak. Perhatikan baik-baik. Bagi setiap orang yang mempercayakan diri kepada mamon untuk mendapat kepuasan dan kesenangan, akan terkecoh. Kok bisa? Pada waktunya nanti, harta kekayaan pasti akan lenyap, entah selama kita hidup atau pada waktu kematian tiba. Jadi orang yang berharap padanya akan kecewa ya, Pak? Terus bagaimana sikap kita yang seharusnya? Kita tidak mengejar-ngejar harta, namun menghargainya. Menggunakan harta secukupnya untuk diri sendiri dan memuliakan Allah lewat harta benda yang Tuhan sudah titipkan. Surat cinta Allah sangat lengkap mengajarkan sikap kita terhadap harta. Mari kita terus berpetualang dalam kerajaan Allah melalui Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 21. Sampai jumpa besok.